di transmisi matic ini diatur secara otomatis, ya, tidak menggunakan sistem manual. Oli itu adalah nyawanya transmisi karena diatur secara otomatis, sehingga perpindahan giginya itu sangat-sangat halus. Halo bos, jumpa lagi di Teman Ngebengkel Season 3. Bersama saya Imron, saya bertugas di Bengkel Bos Cabang Pamulang. Saya bergabung di Bengkel Bos sejak tahun 2023. Saat itu saya dipercaya memegang Bengkel Bos Cabang Pondok Cabe. Dan saat ini saya dipercaya memegang Bengkel Bos Pamulang. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis transmisi pada kendaraan. Yuk kita simak. Mau tanya nih, sebenarnya transmisi matic itu kerjanya di mana sih secara sederhana? Ya, transmisi matic itu sebenarnya adalah perpindahan gigi secara otomatis tanpa menginjak pedal kopling. Oke, berarti beda ya sama manual ya? Beda, kalau otomatis semua diatur dengan tekanan dari fluida yang diteruskan melalui tokomenter ke gigi rasio atau planetary gear. Nah, itu semua diatur dengan menggunakan komputerisasi atau ECU. Tapi apa sih sebenarnya bedanya tuh transmisi AT, ada CVT, ada DCT, itu bedanya apa sih Pak? Gini teman bos, kalau AT itu kan transmisi matic secara konvensional. Semua bekerja berdasarkan tekanan fluida. Nah, di AT ini tekanan fluida diatur tekanannya melalui tokomenter diteruskan ke planetary gear. Sedangkan dengan tipe yang CVT itu bekerja berdasarkan putaran puli yang digerakkan dengan bel baja. Semua juga menggunakan tekanan fluida. Sedangkan DTC itu adalah double clutch transmission otomatis. Nah, ini kinerjanya menggunakan dua sistem kopling. Pada kopling 1 itu gigi 1 atau gigi ganjil lah, 1, 3, dan 5. Sedangkan di klat 2 itu ya dengan gigi genap. Oh, emang benar ya kalau CVT itu lebih halus tapi lebih ringkih bilangnya? Nah, bener teman bos. Kalau tipe CVT ini dia perpindahan dayanya cukup halus karena menggunakan sistem pergerakan bel baja pada puli. Mekanisme kerjanya itu puli akan merubah diameter berdasarkan kecepatan kendaraan atau tekanan gas. Jadi sentakannya sangat halus, perpindahan giginya hampir tidak terasa bos. Emang tapi kenapa sih mobil matic itu bisa perpindahannya giginya halus kok ada manual? Nah gini bos, perpindahan gigi di transmisi matic ini diatur secara otomatis, ya, tidak menggunakan sistem manual. Nah, kinerjanya perpindahan gigi di transmisi matic itu karena diatur secara otomatis, sehingga perpindahan giginya itu sangat-sangat halus. Beda dengan yang transmisi manual berdasarkan tekanan pedal kopling. Jadi menurut saya kalau untuk perpindahan gigi secara otomatis yang diatur dengan komputerisasi, yaitu otomatis pergerakannya sangat-sangat lembut. Oh, jadi benar ya kalau transmisi matic itu tapi jadi lebih sensitif daripada manual. Betul bos, karena memang pergerakannya sudah diatur secara komputerisasi dengan tekanan fluida pada planetary gear, sehingga perpindahan dayanya itu sangat-sangat tidak ada sentakan, terutama pada tipe yang CVT bos. Jadi lebih sensitif ya Pak? Betul bos. Tapi komponen utama dalam transmisi matic itu apa sih? Nah, komponen utama pada transmisi matic yang pertama adalah oli transmisi, yang kedua adalah planetary gear, dan yang ketiga yang kedua adalah torque converter, yang ketiga adalah planetary gear atau gigi rasio. Nah, ngomongin transmisi matic, sebenarnya apa sih peran oli di transmisi matic? Nah, teman bos, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Oli itu adalah nyawanya transmisi. Fungsi oli adalah melumasi yang pertama, yang kedua dia meredam panas akibat gesekan, yang ketiga dia juga sebagai pelumas akibat gesekan dari masing-masing komponen bos. Jadi ini sangat penting bos. Yang keempat, dia juga berfungsi sebagai tekanan untuk mengatur perpindahan gigi bos. Oh gitu Pak. Nah, ngomongin transmisi matic ya,
Emang kenapa sih oli transmisi itu beda sama oli mesin? Gini bos, secara posisi oli mesin dan matic ini berbeda. Kalau oli mesin itu adanya di bagian mesin, sedangkan transmisi ada di transmisi. Secara fungsi sama-sama sistem melumasi, cuma membedakan adalah kalau oli mesin itu dia melumasi, mendinginkan, dan melindungi komponen. Di transmisi, oli mesin selain melumasi, melindungi, juga memberikan tekanan bos. Jadi ada sedikit perbedaan. Jadi berbeda di posisinya gitu ya Pak? Iya bos. Nah, biasanya kan saya pakai matic tuh. Kenapa saya tuh setiap kali ada delay di beberapa mobil matic tuh saat akselerasi? Nah gini bos, delay itu, matic itu kan kerjanya berdasarkan putaran mesin atau tekanan gas. Tergantung seberapa tekanan yang dihasilkan untuk menghasilkan kecepatan kendaraan. Makanya delay atau tidaknya berdasarkan tekanan bos, berdasarkan putaran pada kendaraan. Gitu bos. Nah, ngomongin gear dari tadi itu sebenarnya ada orang sebut istilah gear ratio itu apa sih dalam Nah, matic? oke bos. Gear ratio adalah itu yang mengatur perpindahan gigi pada transmisi matic bos. Ya, gear ratio itu kendaraan akan diteruskan dari putaran mesin ke transmisi. Nah, gigi rasio ini nanti akan meneruskan perpindahan ke roda kendaraan atau as roda. Gitu, bos. Nah, terakhir nih kalau dijelasin simpel sebenarnya nyawanya transmisi matic itu ada di mana sih Pak? Oke, bos. Tadi saya bilang di awal, nyawa oli itu sangat penting, bos. Nyawanya transmisi itu adalah di oli, bos. Jadi, bos semua tuh wajib dan harus menjaga kualitas oli, jumlah oli, sehingga kinerja transmisi bos berjalan dengan baik. Kasih tipsnya dong Pak, perawatannya untuk transmisi. Oke bos, tips dan perawatan untuk untuk transmisi matic, yang pasti bos-bos semua harus jaga kualitas oli, jumlah olinya, itu dilakukan perawatan atau penggantian sesuai dengan interval servis. Biasanya bos, interval servis atau saran penggantian oli transmisi itu ada di buku manual. Jadi kalau bos-bos ikutin aturan manual yang dikeluarkan oleh ATPM, pasti transmisi matic bos-bos semua aman lah, ya kan? Dan jangan lupa lakukan perawatan di bengkel yang terpercaya kayak bengkel bos. Pak, waktu handle customer tentang transmisi mobil ini ada nggak pengalaman yang unik yang bisa diceritain? Oh, ada bos. Saya pernah kebetulan di cabang Pamulang, saat itu ada customer yang datang ke bengkel dengan keluhan. Pertama, ada bunyi-bunyi bos di bagian kaki-kaki menurut beliau. Nah, saat perjalanan dari rumah ke bengkel, nah itu tiba-tiba ada kendala kedua, tenaganya tiba-tiba hilang, seakan-akan tidak ada perpindahan gigi bos. Ini terjadi pada kendaraan yang tipe CVT bos. Nah, sharing-sharing, tanya-tanya masalahnya apa, penyebabnya apa. Ya saat kita lakukan pengecekan, saya bilang bahwa ini biasanya terjadi bukan karena kaki-kaki bos. Ini penyebabnya adalah kemungkinan besar dari transmisi. Nah, kendaraan yang usianya lebih dari 100.000 km bos, biasanya itu ada interval pergantian komponen di bel CVT bos, terutama pada kendaraan yang menggunakan CVT. Nah, saat itu kita lakukan pemeriksaan dengan masukkan ke dalam lip bengkel, kita buka tap olinya, itu bener bos, serpihan bel bajanya itu sudah rontok bos. Nah, otomatis mau tidak mau kita akan sampaikan ke customer bahwa penyebab bunyinya itu bukan dari kaki-kaki, penyebabnya adalah dari bel baja yang ada di transmisinya itu jebol bos. Nah, kita buatkan penawaran estimasi, juga waktunya berapa lama pengerjaannya kita sampaikan. Beliau setuju bos. Langsung kita lakukan perbaikan selama 2 hari. Estimasinya sekitar 5-7 jutaan bos. Nah, sampai saat ini alhamdulillah bos, mobilnya udah nggak ada masalah. Gitu bos. Udah aman ya Pak? Aman. Jadi berarti intinya kalau misalnya tidak merawat transmisi, berarti akan ada estimasi biaya lebih di Nah, gitu ya Pak? gini bos, kalau kenapa sih butuh dilakukan perawatan? Sebenarnya menghindari terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat kita menggunakan kendaraan di jalan bos. Ya, untuk yang tipe CVT itu ada interval penggantian bel baja di transmisi sekitar di atas 100.000 km lah ya. Nah, ini kalau kita abaikan,
ya kan kemungkinan terjadi tiba-tiba putus di jalan. Resiko yang kita terima, pertama kita harus derek kendaraan bos, pasti keluar biaya. Yang kedua, kita harus keluarkan biaya juga bos untuk penggantian biaya CVT. Nah, saran saya sebaiknya kalau memang sudah masuk waktunya interval penggantian, rusak atau tidak rusak sebaiknya diganti bos, menghindari terjadinya tiba-tiba kerusakan di jalan bos. Gitu bos. Nah bos, ada nggak sih pengalaman terkait perawatan transmisi kendaraan? Share-share dong videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.